Oke, bisnis network marketing Anda macet, lakukan hal ini. Jadi, ini adalah hasil dari saya ngobrol dan berguru berjam-jam, bahkan sampai subuh. Ya, dengan beberapa teman-teman yang jumlah jaringannya ya menurut saya besar banget. Ya, saya nggak tahu dengan pengalaman Anda, tapi menurut saya teman-teman dengan jaringan ribuan orang, puluhan ribu, Gold Lion, Silver Lion, gede ya, gede. Diamond dan lain sebagainya. Gede lah. 10.000, 100.000, 1 juta. Itu gede banget. Nah, kebetulan saya mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa bertemu dengan mereka dan menjadikan mereka guru-guru saya. Dan sampai hari ini, saya masih belajar begitu banyak hal dari mereka. Dan kali ini saya pengen kasih bocorannya kepada Anda. Kenapa kok kemudian mereka-mereka ini bisa meningkatkan jaringan mereka dengan angka yang begitu fantastis. Kita mau ngumpulin 7 turunan gitu aja berat gitu ya. Misalnya gitu bahasanya. Mencari orang itu susah, Pak. Dia udah habis gitu. Habis itu daftar nama-nama udah habis. Tapi kenapa leader-leader yang begitu besar tumbuh dengan angka yang fantastis, ribuan, dalam hitungan bulan. Bahkan beberapa bisa mencapai angka yang luar biasa itu di masa-masa yang nggak sampai 3 tahun gitu. Wah, itu gila banget. Caranya bagaimana? Saya berusaha untuk merangkum itu semua. Jadi saya ada 4 atau 5 gitu ya, yang akan saya bagikan kepada Anda. 5 cara yang perlu Anda lakukan dan bisa Anda coba untuk kemudian Anda praktekkan ke bisnis Anda. Ya, jadi segera tag ke teman-teman Anda atau share kepada teman-teman Anda yang memang bergerak di bidang network marketing. Siapa tahu ini bisa membantu mereka. Nah, sebelum saya mulai, tentang hal pertama yang harus Anda lakukan, harus Anda berikan kepada audiens Anda dari awal. Saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kristo Teru. Saya seorang video monetizer dan saya banyak membantu Anda karyawan pebisnis untuk bisa mendapatkan sumber income baru Anda dari internet, terutama dengan menggunakan konten video. Ya, kenapa begitu? Karena menurut saya video itu akurasinya luar biasa. Anda kalau lihat A, ya dapatnya A, datangnya A. Kalau Anda posting video itu yang view itu langsung kelihatan, tuh naik sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu gitu ya. Sementara kalau foto ya Anda harus nunggu like dan lain sebagainya. Ya, buat saya banyak banget kepuasan-kepuasan yang kita bisa dapatkan secara instan dari video. Tetapi ternyata secara jangka panjang konversinya juga lebih bagus dibandingkan yang lain. Ya, itu tentang video ya, sekilas saja. Oke. Jadi, ketika bicara tentang bisnis networking, hal pertama yang harus Anda sampaikan kepada orang-orang tentu saja nggak boleh berhenti di sini. Yaitu yang pertama adalah fitur utama yang didapat. Nah, Anda ngerti nggak maksud saya? Gini, jadi setiap kali orang bergabung ke dalam sebuah bisnis network, yang mereka pasti dapat itu apa ya? Anda harus ingat, hafal, kuasai itu di luar kepala. Ya, sepertinya ini apapun bisnisnya. Ya, tetapi bisnis yang lebih banyak bicara tentang mendatangi orang, mempresentasikan sesuatu, membagikan peluang, bicara tentang dream, dan lain sebagainya. Anda harus menguasai ini. Dan bagikan ini dengan cepat. Kenapa? Karena biasanya yang dihadapi itu akan mulai berpikir seperti ini. Oh, ini yang sama kayak yang kemarin. Bedanya apa, bro? Gitu ya. Dia mulai melihat-lihat. Ya, Anda langsung cerita, oke, inilah bedanya di sini. Ya, cepat. Pertama misalnya tentang produk. Lalu kemudian tentang marketing plan. Lalu kemudian tentang perusahaan. Kompro. Ya, bukan maksudnya untuk menyebut satu merek. Tapi intinya, Anda melakukan ini dengan cepat. Produknya apa? Selesai. Terus kemudian marketing plan-nya simple aja. Jangan terlalu dalam, terlalu ribet dan lain sebagainya. Ingat, orang itu suka radio, suka TV, suka handphone, tapi kalau diajak untuk pretelin handphone tersebut, terus disuruh rakit ulang, dia pecah kepala juga. Nggak mau terlalu ribet. Dia pengen dengan cepat, oh ya, bagus. Terus apa lagi? Gitu ya. Katakanlah Anda ketemu dengan orang yang tek 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 gitu. Ya. Jadi kita bicara tentang orang seperti itu. Anda langsung to the point. Nah, kalau ini sudah Anda sampaikan,
kita berusaha untuk menembak banyak karakter orang dalam satu model presentasi Anda, ya. Hal kedua yang perlu Anda sampaikan kepada dia adalah apa goal Anda dan apa goal dari prospek. Nah, intinya begini, setiap orang itu tertarik dengan peluang. Jangan bilang orang nggak suka MLM dan lain sebagainya. Kalau ada duitnya, mereka mau kerjain. Kalau ini masuk akal dan bisa membantu mereka mencapai goal mereka lebih cepat, mereka mau kerjain. Dan kalau misalnya Anda terlihat akan membantu mereka, dan memang benar-benar Anda membantu mereka gitu ya, mereka akan ngerjain gitu loh. Dan Anda coba perhatikan, banyak orang bilang bahwa nggak suka ini, nggak suka itu. Mereka bukan bilang nggak sukanya tentang perusahaan, tentang produk. Mereka nggak suka karena kadang-kadang mereka merasa goal mereka belum bisa tercapai. Ada ketakutan-ketakutan yang kemudian kita akan bahas di posisi berikutnya, poin ketiga gitu ya, yang mereka takuti. Nah, oleh karena itu, Anda harus ingat, setiap kali Anda bisa membantu setiap orang, apapun lawan bicara Anda kondisinya, mencapai goal mereka lebih cepat, lebih mudah, mereka akan mulai melihat Anda dan berusaha mengikuti Anda. Walaupun saat itu dia nggak langsung akan ikut, dia akan memantau. Nah, Anda tinggal publikasikan kepada orang-orang, aku membantu si A mencapai ini, aku membantu si B mencapai ini, itu penting banget, sehingga kemudian mereka akan melihat apa? Ada kebersamaan di mana saya juga bisa sama-sama dengan mereka, mungkin bisa mencapai goal-goal saya, dan itu harapan setiap orang. Dan namanya manusia itu kadang-kadang nggak bisa menikmati perjalanan yang sama-sama indahnya dengan mobil yang sama. Kadang-kadang ada yang harus naik truk, ada yang harus naik bis, tapi dia begitu menikmati perjalanan tersebut. Ada yang naik sedan mewah nggak bisa enjoy, nggak tahu kenapa. Mungkin dia merasa sendirian, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang Anda coba lihat, apakah Anda bisa membantu mereka mencapai goal mereka? Goalnya apa sih? Mungkin mereka punya impian tertentu, pengen cuma sekedar dapat duit, pengen mempercepat pencapaian tersebut, karena waktunya udah semakin mepet, mungkin karena udah usia, dan lain sebagainya. Ya, nah, Anda sendiri punya ambisi apa? Anda ingin mencapai apa? Kadang-kadang orang itu suka mengikuti orang yang ambisius. Karena mereka tahu, aku tuh tingkatannya cuma segini aja. Nah, dia butuh ditarik oleh kereta yang cepat, oleh lokomotif yang memang ngebut, yang kuat untuk narik dia. Dan kalau misalnya namanya kereta, tarik-tarikan gitu ya, tarik rame-rame, kalau yang di depan kuat narik, Anda itu ikut berlari tanpa harus mengeluarkan tenaga yang sebesar dia. Tapi Anda bisa sama cepatnya. Oh, enak nggak kayak gitu? Enak banget. Nah, oleh karena itu, tugas Anda adalah jangan membebani gerbong. Anda juga ikut berlari, mengikuti ritmenya. Nah, nanti Anda akan berada di kecepatan yang sama. Orang lain akan melihat Anda, wah ini nih lokomotif yang saya inginkan. Padahal Anda terbentuk gara-gara ngikutin orang tadi. Nah, itu bisa. Ya, dan banyak banget orang-orang pengen seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang perlu Anda sampaikan kepada mereka adalah, aku punya target nih. Aku akan melangkah melakukan ini. Kalau kamu ikut, kamu bisa menjadi bagian. Bersama, dilindungi, dibantu, support, dan lain sebagainya. Untuk mencapai apa? Satu goal besar. Di mana dari satu goal besar ini akan membuat Anda mencapai goal ini, mencapai goal itu, dan lain sebagainya. Dia ikut, ada kemungkinan. Nah, kita lanjut. Ingat, setiap closing itu tidak terbentuk dengan tiba-tiba dia A ya A membuat dia closing, B ya B membuat dia closing. Enggak. Kadang-kadang closing itu terjadi ketika Anda membaca abjad A, B, C, D ada yang closing. E, F, G ada yang closing. H, I kadang-kadang sampai Z baru closing, dan lain sebagainya. Kadang sampai Z nggak selesai ngulang dari A lagi, nggak closing. Banyak yang seperti itu. Dan kita terus mencoba. Ya, karena mungkin Anda nggak tahu dia butuhnya apa. Nah, oleh karena itu, coba di bagian yang ketiga, kita coba untuk cari tahu apa yang sebetulnya sedang dia hadapi, terutama tentang ketakutan. Nah, kalau di sini Anda bisa gali, dia ingin apa? Tapi yang lebih dalam adalah kadang-kadang kita nggak tahu dia takut apa. Jadi manusia itu, walaupun Anda udah bicara tentang apa yang dia inginkan, tetapi dia merasa bahwa apa yang dia takuti tidak terbantu, tidak terselesaikan, dan tidak dia melihat ada jalan untuk mengatasi itu yang menurut dia nyaman dengan dia akan merasa bahwa, aduh nanti aja deh, nanti aku pasti akan gagal juga kok.
Kalau seumpama ngotot karena nggak ada solusinya. Sama halnya dengan apa? Banyak anak nggak bisa belajar. Orang tuanya bilang pindah sekolah. Loh, kenapa harus pindah sekolah? Jadi saya punya teman psikolog anak, pendidikan. Dia banyak sekali menterapi anak-anak supaya bisa terjadi peningkatan. Nah, ternyata dalam proses terapi, yang lebih sering diajak ngobrol, dipanggil, dan diminta pertolongannya adalah si orang tua. Jadi kadang-kadang yang salah bukan sekolahnya, orang tuanya. Ada support nggak? Mungkin si anak membutuhkan tuntunan di rumah, didampingi, bukan cuma sekedar ditinggal kerja atau lihat handphone. Atau cuma ditontonin di YouTube aja selesai, dia akan pintar dengan sendirinya. Tidak bisa. Jadi Anda kadang-kadang merasa bahwa pindah lagi perusahaan, tetap jaringannya segitu-segitu aja. Presentasinya tetap belepotan begitu-begitu aja. Kadang-kadang Anda merasa bahwa memang nggak bisa naik nih gue. Padahal yang terjadi adalah Anda tidak mengatasi masalah Anda. Nah, masalahnya apa nih? Kita coba cari tahu. Ya, kadang-kadang ada yang merasa bahwa tidak bisa mencari orang. Ya, apa masalahnya? Apakah dia memang nggak bisa cerita? Apakah dia nggak bisa presentasi? Apakah dia nggak tahu cara closing? Apakah dia mungkin merasa dia tidak punya pengalaman? Atau dia merasa bahwa aku nih ambil untung dari orang dan kemudian membuat orang itu merasa dirugikan? Aneh banget gitu ya. Setiap orang yang membeli atau menjual makanan di luar sana mencari untung dari kita. Ya, makanan gitu ya. Kenapa kalau makanan ini bergizi dan sehat nggak dibagikan gratis? Ya dia tutup besok. Itu aja prinsip. Ya, simple kok. 3C. Ya, dalam bahasa Mandarin ada 3C. Terutama dalam teman-teman suku etnis Tionghoa ada 3C. Ya, cuan, cengli, cincai. Jadi cuan itu adalah Anda harus untung sama-sama untung. Kalau kerja nggak sama-sama untung, berarti ada satu bagian, nggak tahu dari dia atau dari kita, yang rugi. Artinya apa? Ya, mungkin ada jatah yang berkurang. Ya, kalau sama-sama cuan, ya jatahnya 100 ya 100. Itu enak. Lalu yang kedua apa? Cincai. Ya udah deh, kalau gua kerja lebih keras sedikit, dapat 100, 120% di sini kerjanya, di sana cuma mungkin 80% aja kerjanya. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting kita sama-sama makan. Oke kan? Terus yang terakhir apa? Cengli. Harus masuk akal. Misalnya seperti itu. Ya, gimana caranya nih kerjanya gini. Dikasih beban kerja, harus ngapalin buku dan lain sebagainya. Nggak cengli, nggak masuk akal. Dia harus dalam segera waktu, sekian bulan harus menguasai itu. Padahal Anda 10 tahun menguasai itu. Terlalu cepat, kadang-kadang nggak masuk akal. Nah, jadi gimana caranya? Bisa, ya. Nah, jadi coba Anda lihat, kalau seumpama dia nggak mampu untuk mengajak orang, berarti solusinya apa? Ya, coba Anda tentukan. Dan Anda ceritakan itu ada solusi ini untuk bantu kamu. Mungkin misalnya, oh kita ada mentor nih. Ada mentor. Kalau kamu nggak mampu untuk ngundang, kita ada solusinya seperti ini. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Misalnya, yang banyak saya lakukan dengan teman-teman di komunitas adalah bagaimana cara memaksimalkan digital marketing. Ya, digital marketing itu bagaimana lewat sosial media, lewat video, Instagram, Reels, YouTube Story, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya untuk mendapatkan prospek baru. Kita tunjukin, kita praktekin apa yang harus mereka lakukan. Ini loh. Lalu kita kasih nih waktu untuk kemudian mereka bisa praktek bersama. Bahkan hari ini kami membuka pengalaman itu kepada orang publik, yang bahkan orang-orang di luar komunitas kami. Supaya apa? Tahu, ini loh caranya seperti ini. Jangan kemudian Anda merasa bahwa sosial media itu hanya tempat untuk posting brosur dan berharap orang langsung beli begitu aja. Nggak bisa, bro. Nggak jalan cara itu. Nah, apalagi kalau Anda di network. Berasa bahwa anak ayam ini datang ke dalam komunitas, tiba-tiba jadi ayam goreng. Nggak bisa. Dia akan tetap jadi anak ayam. Oleh karena itu, apa yang harus Anda lakukan? Supaya dia menjadi super ayam gitu ya. Anda harus kumpulkan dia dengan ayam-ayam super yang lain. Anak ayam ini akan tumbuh berkembang jadi ayam yang super tadi. Nah, jadi kita ikutkan mereka dalam kelas praktek bersama. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, apa yang terjadi? Orang ini merasa bahwa, oh iya ya, ternyata pertama, oh banyak orang-orang yang sama-sama nggak bisa kayak saya. Terus kemudian mereka ya praktek dengan keterbatasan mereka. Setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali praktek, tadinya mereka mau cari 1-2 orang aja susah setengah mati. Tiba-tiba sekarang udah bisa 10-20 per sekali sesi. Apa yang mereka lakukan? Bisa ya seperti itu. Nah, dia mulai tergerak. Dia mulai mengikuti. Oh ya, dia tanya. Kepada sesama peserta, kadang-kadang Anda belajar lebih cepat daripada kepada pengajarnya atau pada coach-nya.
Contohnya begitu. Apa yang terjadi? Sekali lagi, result. Dia melihat ketakutan dia teratasi. Ya. Nah, lalu kemudian, yang lain apa nih? Misalnya, setelah nggak bisa ngajak orang, biasanya nggak bisa bangun jaringannya. Ya, networknya. Nah, ini kita bangun. Oke lah, begini ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, pada prinsipnya kalau seumpama nggak bisa bangun network, ya, Anda harus maksimalkan upline. Anda harus maksimalkan sistem. Jadi, ketika mereka punya ketakutan, aku nggak mampu nih mengelola orang-orang. Oh, tenang. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa percayakan kepada saya, atau kamu belajar untuk mulai menguasai skill tersebut. Nah, buat saya, kamu lebih baik menguasai skill itu. Kenapa? Karena kalau kita bisa menghandle orang di luar sana, kita bisa menghandle keluarga kita, rekan kerja kita, anak kita. Kadang-kadang kita bisa lobby negosiasi dengan baik dengan guru dari anak-anak kita, dengan tetangga, Pak RT, Pak RW, atau mungkin dengan security, atau kadang-kadang Anda bentrok dengan orang di jalan. Anda tahu bagaimana cara membuat kepala Anda tetap dingin. Bicara tentang solusi, bukan cuma ngotot, ini peot, dan lain sebagainya, udah tabrakan, udah kencang, dan lain sebagainya. Akhirnya anjing-anjing yang keluar, mohon maaf. Ya, Anda lupa, karena Anda tidak terbiasa dengan membangun jaringan. Itu contohnya. Dan Anda harus tahu, setiap orang itu selalu mengalami masa yang sulit di dalam network marketing. Tetapi ternyata mereka justru mengaku dari masalah sulit tersebut. Situasi yang sulit menghadapi orang-orang marah-marah misalnya. Orang closing aja susah gitu ya. Lalu emangnya closing gampang? Contohnya gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Ternyata di kehidupan nyata mereka ketemu situasi yang jauh lebih ringan. Dan mereka bilang, wah yang kemarin susah banget, ini mah gampang. Gara-gara apa? Digembleng. Nah, jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi Anda harus kasih tahu kepada dia bahwa Anda kalau misalnya menguasai skill ini, Anda yang naik tingkat. Nggak apa-apa. Kalau mau pasrah sama coach, pasrah sama leader, upline, dan lain sebagainya, boleh-boleh aja. Itu ya. Nah, lalu kasih tahu. Misalnya ada, selain mentor ya, ada sistem tadi ya. Ada training, ada duplikasi, dan lain sebagainya. Nah, kasih tahu kepada mereka bahwa ini nanti akan bisa membantu Anda, memudahkan. Nggak usah Anda mikir dari nol. Ini nanti akan berjalan dengan sendirinya. Ketika naik kelas, kamu akan dapat peluru yang baru. Naik kelas lagi, kamu akan masuk ke tingkatan yang baru. Kita akan kasih skill yang baru, dan lain sebagainya. Itu. Ya, itu bisa Anda lakukan. Nah, lalu, saya mau cerita, ada satu bagian lagi yang paling penting, yang kemudian kalau Anda lakukan, ini bisa membuat bisnis Anda itu jadi lancar jaya. Ya, nah, kita hapus dulu. Oke, apakah itu Pak? Ya, yang kemudian bisa membuat bisnis network Anda berjalan dengan lebih lancar daripada sebelumnya. Menurut saya, yang paling penting dan membuat orang-orang kemudian closing itu adalah Anda nggak bisa cuma sekedar mengandalkan skill networking, skill digital marketing, digital video, NLP, copywriting, dan lain sebagainya, Facebook Ads. Sebentar. Kadang-kadang orang itu datang kepada Anda, mereka itu cuma sekedar pengen tahu, Anda itu siapa? Ya, ada cerita apa? Terus kemudian apa alasan besar Anda mengerjakan ini semua? Nah, Anda sudah menyampaikan ini belum kepada mereka? Kalau belum, Anda akan mendapatkan satu label yang sama seperti orang-orang di luar sana. Kamu itu mentang-mentang lihat ini lagi naik daun, lagi tren, perusahaan baru, kamu ajak saya supaya segera dapat komisi dan lain sebagainya. Terus kamu tinggal kan? Ya aku udah tahu itulah angin lama, lagu lama gitu ya. Ya udah deh, kau mau bantu berapa? Kamu mau dibantu berapa gitu ya? Hargamu tuh berapa? Oh 10 juta, ya udah saya kasih. Tapi udahlah ini terakhir. Terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Terus kemudian Anda bilang, aduh, saya kehabisan teman gara-gara ini. Kenapa kadang-kadang? Karena Anda tidak bercerita. Saya pribadi ketika orang tanya, kenapa kok kamu kemudian dulu membangun bisnis network, misalnya. Saya pernah berada di sebuah perusahaan network dan kemudian saya cerita kepada teman-teman. Gini, bro, waktu itu saya bersama dengan beberapa teman ada dalam komunitas anti kanker. Dan kami melihat banyak sekali anak-anak kanker yang dalam kondisi belum punya dosa, sudah menderita kanker. Belum lahir. Sudah menderita kanker. Kita harus ngapain? Gigit jari. Tutup mata.
Nggak bisa. Ternyata pengobatan yang ada itu hanya kemoterapi dan radiasi. Dan keduanya itu menyakitkan luar biasa. Nah, ketika saya ngobrol dengan banyak orang, ternyata beberapa solusi yang mereka sarankan adalah memberi asupan positif kepada diri. Baik secara mindset maupun secara makanan. Yang paling gampang apa? Kasih makan lebih. Buah, sayur, daging, protein gitu ya. Dan namanya orang sakit itu biasa lidah udah pahit. Apalagi dikasih tinta hitam, kemo. Nah itu lebih parah. Oleh karena itu ketika saya melihat ada satu produk yang memang menurut saya bagus, rasa juga enak gitu ya, terus kita kasih ke anak-anak, harusnya dia kemoterapi, dia tepar seharian, 2 hari, 3 hari, muntah-muntah, full seperti itu terus. Setelah selesai kemo, dia bisa langsung lari-lari, dia asik banget. Saya bilang kepada teman-teman saya, kalau seumpama kita bisa bantu satu aja anak seperti ini, gara-gara kanker, kita bantu dengan produk ini, kita bisa dapat duit dari situ, kita bisa bantu kepada mereka, kita supply lah. Karena banyak yang datang hanya dengan duit 10 juta, 5 juta, karena cuma 1 juta. Habis, sebentar aja habis. Untuk hidup aja habis. Kalau bisa kerja, di rumah sakit terus, full. Bagaimana cara dapat duit? Butuh dibantu. Jadi, ya apa boleh buat? Kalau seumpama Anda nggak punya cukup duit untuk membantu, apa yang bisa Anda lakukan? Ya berdoa. Nah, jadi, kenapa kalau Anda harus membantu diri Anda sendiri terlebih dahulu untuk bisa berhasil? Dengan cepat terutama, ya Anda pengen itu. Ketika saya cerita, mereka bergabung. Selesai. Nah ini contohnya. Saya pengen bantuin mereka, tapi kalau saya nggak ada duit, apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya nggak suka minta-minta sama kamu. Karena minta sumbangan itu selesai, hanya di situ berhenti. Saya pengen kasih tahu ada something good. If you like it, you can take it. Dan bagian dari itu akan saya bagikan kepada mereka. Selesai. Itu cerita. Dan itu pengalaman hidup saya. Dan saya bagikan kepada mereka. Dan mereka melihat bahwa ini adalah sebuah alasan kenapa saya harus mengambil ini dari kamu. Terus kemudian ketika mereka merasa ini memang produk yang bagus, mereka ingin membangun jaringannya dan lain sebagainya, kita sudah siapkan itu semua, mereka running, dan apa yang terjadi? Semakin gede, semakin cepat saya bisa membantu orang-orang lain. Nah, itu ceritanya. Dan apakah Anda sudah punya sebuah cerita yang Anda bagikan kepada orang-orang, sehingga Anda nggak lagi berperang dengan harga. Anda nggak lagi pusing bicara tentang, ini lebih bagus, ini lebih itu, dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya yang dijual adalah Anda. Ya, people follow you. Orang-orang membeli sesuatu gara-gara Anda. Obat jerawat membuat wajah jadi bersih dan lain sebagainya. Terus kemudian ada orang beli gara-gara dengar cerita tersebut. Kira-kira menurut Anda orang itu beli gara-gara obatnya atau gara-gara ceritanya? Kalau gara-gara ceritanya, itu berarti orang beli Anda. Orang membeli cerita Anda, bukan membeli produknya. Mereka mempercayai hal tersebut. Nah, jadi kalau seumpama Anda merasa bahwa macet nih, gitu ya, ingat saya rangkum sedikit buat Anda. Mungkin Anda mandek, Anda berhenti karena Anda memang tidak berusaha untuk mengembangkan diri Anda. Lewat beberapa poin yang sudah saya bagikan tadi. Ya, gimana caranya bicara tentang goal, bagaimana ceritanya bicara tentang marketing plan, tentang produk, dan lain sebagainya. Ya, kuasai cara untuk berbicara, cara untuk presentasi. Tiru aja dulu upline-nya, tiru aja orang yang menurut Anda jago banget presentasi. Justru jangan berusaha untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang kekeh, presentasinya keren, bagus. Anda merasa bahwa ini orang ngerepotin. Tunggu sebentar. Sisi positif yang dia miliki adalah dia mampu bercerita dengan sangat baik, presentasi dengan sangat bagus. Setiap kali kok dia presentasi, Anda pengen beli gitu ya. Ikutin dia. Coba pelajari bagaimana caranya jualan. Karena apa? Tutup mata aja deh. Walaupun mungkin Anda nggak bisa membangun jaringan dan lain sebagainya, Anda belajar hal baru dari dia. Itu aja, udah. Ya, jadi kadang-kadang kita bergabung dalam sebuah perusahaan, mungkin hanya bertumbuh satu hal. Mungkin Anda udah keluar puluhan juta ya, cuma ngerti akhirnya bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Cara berkenalan dengan orang di lift dan lain sebagainya. Who knows? Ya. Nah, jadi mungkin ketika Anda melakukan ini, Anda punya bisnis network marketing udah nggak macet lagi. Dan sekarang ketika Anda mulai mempraktekkan itu, jangan lupa untuk kembali ke video ini untuk kemudian bercerita kepada saya pengalaman Anda. Siapa tahu kita bisa tukar pikiran, kita bisa diskusi, dan lain sebagainya. Dan muncul ide-ide untuk bisa membantu Anda lebih lagi dari sekarang. Oke? Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Sukses buat Anda. Dari saya, Chris Luther.